Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 itu ngebahas tentang arus listrik pada rangkaian listrik. Kemudian untuk hukum Kirchhoff 2 itu ngebahas tentang beda potensial pada rangkaian listrik. Nah, untuk yang hukum Kirchhoff 1, yaitu bunyinya adalah total arus yang mengalir pada suatu titik percabangan itu sama dengan total arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Jadi kata kuncinya ada total, kemudian ada arus masuk, kemudian ada arus keluar dan titik percabangan. Jadi yang samanya adalah arusnya, total arus yang masuk sama dengan total arus yang keluar. Itu untuk hukum 1 Kirchhoff. Nah, untuk hukum 2 Kirchhoff itu ngebahas tentang beda potensial yang bunyinya adalah total beda potensial pada rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Jadi kata kuncinya ada total beda potensial atau tegangan, kemudian rangkaiannya harus rangkaian tertutup dan totalnya sama dengan 0. Seperti itu. Baik, hukum 1 Kirchhoff tadi bunyinya adalah total I masuk sama dengan total I keluar. Jadi, misalkan kita punya suatu titik percabangan, kemudian dia punya cabang seperti itu. Misalkan ada 4 yang keluar, kemudian ada 2 yang masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sini kita punya 6 kabel, kemudian ada 2 masuk, ada 4 keluar. Misalkan kita kasih nama I1, I2, I3, I4, I5, I6. Nah, sesuai dengan hukum Kirchhoff, berarti kita bisa menuliskan persamaannya jadi I1 ditambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5 tambah I6. Jadi seperti itu. Total arus yang masuk sama dengan total arus yang keluar pada suatu percabangan. Baik, yang kedua itu adalah tentang hukum 2 Kirchhoff. Jadi, total beda potensial pada rangkaian tertutup sama dengan 0. Jadi, totalnya sama dengan 0. Nah, beda potensial ini bisa didapatkan dari baterainya atau sumber tegangan, bisa juga didapat dari hambatan dan arus. Tetap totalnya harus sama dengan 0. Untuk menyelesaikan permasalahan tentang hukum 2 Kirchhoff, kita ada 3 aturan main yang harus diikuti tahapannya. Jadi nanti untuk menyelesaikan permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan dulu arah arusnya. Arah arusnya kita tentukan. Setelah sudah menentukan arah arus, selanjutnya adalah menentukan arah loop. Nah, udah nentuin arus, udah nentuin loop, selanjutnya kita substitusikan saja si rangkaian tadi ke dalam persamaan. Dengan aturan main, untuk arus itu akan bernilai positif saat searah dengan arah loop. Jadi, dia akan bernilai positif saat searah dengan arah loop. Kemudian kalau misalkan berlawanan arah dengan loop, berarti nanti arusnya akan bernilai negatif gitu. Untuk yang beda potensial atau tegangan, dia akan bernilai positif saat loopnya mengenai yang positif dulu, baru yang negatif. Biasanya pada rangkaian baterai itu positif itu yang lebih panjang. Misalnya ini ada V2, ada V1 gitu. Jadi dia biasanya lebih panjang. Nah, dia ketika kena yang panjang dulu baru yang pendek, berarti dia nilainya positif. Kalau kena yang pendek dulu baru yang panjang, berarti nilainya negatif. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soal tentang hukum 2 Kirchhoff untuk rangkaian satu loop. Di sini ada satu rangkaian listrik tertutup terdiri dari 2 buah hambatan dan 2 buah sumber tegangan. Nah, sesuai kita untuk menyelesaikan ini harus mengikuti aturan main tadi. Misalnya diketahui ada V1, V2, R1, R2 dengan nilai V1-nya 12 volt, V2-nya 4 volt, R1-nya 3 ohm, R2-nya 1 ohm. Jadi tahapnya yang pertama adalah tentukan arah arus. Misalnya kita menentukan arah arusnya ke atas gitu. Kita tentukan ke atas, kemudian tentukan arah loopnya seperti ini, berlawanan arah jarum jam. Setelah menentukan arah arus dan arah loop, kita tinggal substitusi ke persamaan, yaitu total beda potensial sama dengan 0. Baik. Nah, kita lihat nih yang V-nya ya. Yang V-nya kena dulu yang negatif, berarti dia akan bernilai
negatif. Jadi dia kena yang negatif dulu, berarti nanti V1-nya akan bernilai negatif. Muter, kemudian muter, kena V2. V2 kena yang positif. Berarti dia akan bernilai positif. Kemudian kita lihat I-nya. I-nya ternyata searah dengan arah perputaran atau arah loopnya. Berarti I-nya akan bernilai positif. Jadi yang kita masukin ke persamaan adalah V1-nya tadi yang negatif, berarti min V1 ditambah V2 ditambah I dikali R1 ditambah R2. Kenapa ditambah R-nya, Pak? Karena R-nya adalah rangkaian seri. Seperti itu. Nah, tinggal dimasukin ke persamaannya. Tadi V1-nya adalah 12, V2-nya adalah 4, kemudian R1-nya 3, R2-nya 1. Jadi, min 12 tambah 4, 8, pindah ke kanan jadi plus, kemudian 3 tambah 1, 4, jadi 4I sama dengan 8, maka arus yang ada pada rangkaian tersebut adalah 2 ampere. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya ini ada rangkaian listrik 2 loop, yaitu terdiri dari R1, R2 dan R3, 1, 2, 3, kemudian beda potensialnya ada 3 juga, ada V1, V2 dan V3. Kita diminta untuk mencari arus pada titik P dan Q. Pada titik P dan Q arusnya besarnya berapa dan arahnya kemana. Jika diketahui R1 sama dengan R2 6 ohm, kemudian R3 3 ohm, V1-nya 6 volt, V2-nya 24, V3-nya 3 volt. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, berarti kita harus ikutin aturan main tadi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan dulu arah arusnya. Jadi sini ada 3, karena ada 3 hambatan, kemudian dia rangkaiannya bercabang, berarti nanti sini ada 3 arus. Menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Jadi harus ada yang masuk dan harus ada yang keluar. Jadi ini saya menentukan I1-nya ke atas, I2-nya ke bawah, dan I3-nya ke kanan. Jadi keluar I1 sama I2, masuk I3. Arus sudah kita tentukan. Nah, di sini berarti I3 sama dengan I1 ditambah I2. Arusnya sudah kita tentukan. Selanjutnya adalah tentukan arah loop. Untuk loop yang pertama, kita menentukan berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang kedua searah jarum jam. Gitu. Setelah kita menentukan arah arus dan arah loop, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu substitusi ke persamaan dengan aturan main yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, dari sini kita lihat ke fokus ke loop yang pertama, yaitu untuk rangkaian yang di atas. Untuk loop yang pertama, dia seperti ini. Pada rangkaian ini, kita lihat beda potensialnya dulu. Jadi si loopnya kena yang V3, dia kena yang negatif dulu. Berarti maka V3-nya nanti akan bernilai negatif. Kemudian muter ke V1. V1 kena yang negatif dulu. Berarti nanti V1-nya harus negatif. Kemudian lihat arusnya. Arus di sini dia kena arus 3 dan arus 1. Arus I3 searah, kemudian ke I1 juga searah. Berarti nanti I1-nya positif, I3-nya positif. Nah, ini persamaannya. Jadi tadi kita tentukan ternyata V1-nya negatif, V3-nya negatif, kemudian I1-nya searah berarti positif, I3-nya searah berarti positif, dan totalnya harus sama dengan 0. Kita substitusikan saja angkanya. Tadi V1-nya 6, V3-nya 3, I1 R1-nya 6, R3-nya 3. Berarti seperti ini. Jumlahkan min 6, min 3, min 9, pindah jadi 9. 6I1 ditambah 3I3. Itu untuk loop yang pertama. Selanjutnya loop yang kedua, kita menentukan loopnya tadi searah jarum jam. Berarti kita lihat untuk yang V3 dia kena yang negatif dulu, berarti nanti V3-nya harus negatif. Kemudian kena V2, kena yang negatif dulu, berarti V2-nya harus negatif. Kemudian dia melalui I3 dan I2. I3-nya searah, I2-nya searah. Berarti nanti I3 dan I2-nya harus positif. Nah, ini untuk rangkaian yang I2. Rangkaian loop yang kedua itu V2, V3, I1, I2 dan I3, sorry. Nah, untuk V2 dia bernilai negatif karena tadi kena yang negatif dulu, I3 juga negatif, V3 juga negatif, I2 positif, I3 positif. Tinggal substitusikan angkanya. Min 24, min 3, min 27 pindah jadi 27. Jadi kita udah punya dua persamaan. Persamaan kedua sama persamaan pertama gitu.
Selanjutnya setelah kita mendapatkan persamaan dari loop 1 dan loop 2, kemudian kita gabungkan dan kita cari I3-nya. Karena I3 itu adalah I yang dimaksud, yaitu dari antara P dan Q. Seperti itu. Sebelumnya kita punya persamaan kalau I3 itu adalah I1 ditambah I2. Sehingga bisa dikatakan I2 sama dengan I3 dikurangin I1. Dari loop yang pertama kita punya persamaan 6I1 ditambah 3I3 sama dengan 9. Kemudian dari loop yang kedua kita punya persamaan 6I2 ditambah 3I3 sama dengan 27. Karena yang kita cari adalah I3, berarti I1 dan I2 harus kita eliminasi. Sehingga kita rubah saja nih salah satunya. Berarti misalkan kita rubah yang I2-nya. I2-nya kita rubah sama dengan I3 dikurangin I1. Berarti I2 kita ganti I3 kurangin I1. Tuh. Nah, berarti 6 kali I3, 6I3, 6 kali min I1, min 6I1 ditambah 3I3 sama dengan 27. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Berarti min 6I1 ditambah 9 sama dengan 27. Kita udah punya dua persamaan, sama-sama I1 dan I3. Di sini juga I1 dan I3. Selanjutnya tinggal digabungin. Berarti di sini 6I1 ditambah 9I3 sama dengan 27. Gitu. Karena I1-nya udah sama, yang mau kita eliminasi, tanahnya berbeda, berarti nanti tinggal ditambah gitu. Min 6 tambah 6 sama dengan 0. 3 ditambah 9 sama dengan 12 sama dengan 9 tambah 7 tambah 27 sama dengan 36. Berarti I3 sama dengan 36 bagi 12, yaitu 3. Berarti arus yang mengalir pada I3 adalah 3 ampere. Kemudian 3 ampere ini bernilai positif. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa I3 bernilai 3 ampere dan mengalir dari P ke Q karena nilainya positif, dan kita menentukan di awal arah arusnya adalah dari P ke Q. Nah, gimana kalau nanti nilainya negatif? Berarti nanti ngalirnya bukan dari P ke Q, tapi dari Q ke P. Seperti itu. Bagaimana? Setelah penjelasan yang sudah saya jelaskan seperti tadi, semoga tentang hukum Kirchhoff tadi bisa dipahami dengan baik. Gitu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.